Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kelas finansial. Ya, sudah 2 minggu ya, nggak bikin video ini. Mumpung lagi sempat, cepet-cepet saya buat ya. Nah, di video kali ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh investasi yang sangat saya kagumin. Orang ini namanya adalah si Warren Buffett ya. Warren Buffett, kalau kita ngomong orang Indonesia namanya Warren Buffett ya. Nah, si Warren Buffett ini adalah seorang investor value investing. Jadi dia berinvestasi sejak umur 20-an. Ya, dan sekarang menjadi orang terkaya mungkin nomor berapa? Nomor 5, nomor 6 mungkin ya. Dan hasil yang dia mainkan terbukti ya sepanjang zaman bahwa dalam kondisi market apapun ya itu dia tetap bisa survive. Ya, meskipun berbagai macam zaman ya, berbagai macam momen ketika market sedang bullish ya, sedang naik kenceng, strategi yang dimainkan oleh Warren Buffett ini dicemooh berulang kali. Ketika terjadi .com tahun 2001 ya, .com 99 2000 ya, 2001 crash kan ya. Itu semua orang bilang, "Wah, Warren Buffett udah kuno." Ya, strateginya udah kuno, sudah tidak relevan lagi, sekarang saatnya .com ya, maka dibilang ini sudah ketinggalan zaman. 2001 market crash, boom ya, orang yang mencemooh Warren Buffett semuanya menangis ya. Terjadi krisis juga tahun 2007-2008 kemarin ya, ketika subprime mortgage krisis subprime mortgage di Amerika itu 2007 market top ya, karena kredit lancar semuanya ya, kredit diumbar habis-habisan untuk beli rumah dan segala macam, sehingga orang membeli di sektor perumahan. Lagi-lagi ada analis yang mengatakan strateginya Warren Buffett ini sudah ketinggalan zaman ya. Ya, tapi lagi-lagi 2008 market crash, orang mulai melihat lagi, ternyata dia survive aja. Ya, yang paling terakhir tahun 2020, teman-teman, waktu jadi pandemi. Ya, di mana Bitcoin, kriptoan ya, NFT, lalu kemudian saham-saham bodong semuanya happy karena Fed kasih uang dalam jumlah besar sebagai stimulus untuk menahan gempuran akibat pandemi. Ya, lagi-lagi banyak sekali analis yang mengatakan, wah, Warren Buffett strateginya sudah bodong lah, jelek lah, sudah ketinggalan zaman lah, sekarang saatnya kita main startup. Sekarang saatnya kita main company-company yang punya future, yang new mind, ya, yang punya harapan besar seperti kriptoan, seperti NFT dan segala macam. Semuanya kaya raya. Semuanya mengatakan Warren Buffett itu ketinggalan zaman. Boom, ketika 2021-2022 market crash, ya, Bitcoin melorot hancur dari 60.000 ke 20.000, pemain kripto hancur semua. Kemudian NFT halu-halu itu sudah selesai semua, saham-saham halu semuanya turun. Kembali lagi Warren Buffett ternyata tetap survive ya. Nah, saya akan bercerita teman-teman sebuah rute, sebuah kebenaran ya, yang mungkin teman-teman nggak akan dapatkan cerita ini di kelas-kelas manapun, karena biasanya kelas-kelas lain itu selalu menawarkan satu hal yang manis-manis gitu, yang indah-indah gitu ya. Sementara saya di sini menawarkan sebuah konsep realitas, faktanya yang paling sukses orang itu adalah Warren Buffett. Menurut saya loh ya, terbukti dia masuk list jajaran orang terkaya di dunia. Orang kaya kalau punya duit taruhnya ke Warren Buffett, bukan taruh kepada orang yang jualan seminar. Oke? Ya, kamu mau jual seminar kayak apapun, kamu bukan list orang kaya, ya berarti yang kamu jual itu cuma konsep. Ya, tidak terbukti. Cara yang paling terbukti bisa menghasilkan uang di dunia saham adalah cara yang dipakai oleh Warren Buffett. Tidak lekang oleh zaman apapun keadaannya. Ya, tetapi pertanyaannya, kenapa tidak semua orang mau melakukan itu? Oke, mari kita lihat. Saya akan bercerita tentang ceritanya si Warren Buffett ini. Jadi ceritanya dulu Warren Buffett itu punya 3 partner, teman-teman. Ya, punya 3 partner. Ya, satu si Warren Buffett sendiri, satu si namanya Charles Munger. Ya, Charlie atau Charles Munger yang sekarang itu juga jadi orang tangan kanannya ya. Jadi dia itu muridnya Warren Buffett, yang katanya muridnya mau partnernya lah, tapi rumusnya sama. Dan kemudian ada satu lagi yang kita sebut sebagai siapa, saya nggak hafal namanya siapa ya. Jadi mereka bertiga ini sejak mereka umur sekitar 20-30 tahunan, kita sebut 20 tahun lah ya, 20 tahun lah ya, kita sebut 20 tahun ini sudah sudah
sudah merumuskan, ya mereka sangat tertarik, punya passion yang sangat keras di dunia stock market. Mereka sudah merumuskan untuk masa depannya. Jadi mereka sudah merancang sebuah konsep, ya, dan mereka sudah sangat yakin bahwa at the end saya pasti akan menang. Ya, jadi mereka ini sudah merancang konsep ya jauh. Ya, mungkin kalau kita ngomong sekarang misalkan oke, kita ngomong sampai 80, kita sampai berusia 80 tahun misalkan. Jadi ini adalah project 60 tahun. Contoh ya. Ingat, semua cerita saya ini cuma contoh ya, tidak exactly. Kalau kamu mau tahu exactly-nya, baca biografinya. Saya cuma exactly-nya aja, karena bukan ini poinnya. Kita bukan historian, tapi nanti kita akan gali pembelajarannya. Ya, jadi kalau ceritanya agak bleset-bleset sedikit, mohon dimaklumi karena bukan itu poin dari video ini. Good? Deal dulu ya. Oke, lanjut. Ya. Lalu kemudian mereka sudah mempunyai rancangan sejak umur 20 untuk 60 tahun ke depan. Ya, dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi mau rutenya kayak apa di sini, mau stock market kayak apa, mau naik, mau turun, mau jungkir balik, mau segala macam. Mereka at the end di sini, mereka pasti akan gain money. Cuan, profit. Dan profitmu jauh di atas inflasi, apapun inflasinya nanti another 80 tahun. Ketika mereka umur 80 maksudnya. Bisa dipahami? Ya, jadi mereka ini adalah 100% sure. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu ya. Perhatikan, tidak semua orang mau atau punya rencana seperti ini. Biasanya mereka cuma punya rencana besok pagi untung, that's it. Bulan depan untung, tahun depan untung. Itu dari kategori sukses. Ya, padahal kalau kamu main short term bisa aja keuntungan itu cuma kebetulan. Oke? Dan dia mengatakan seperti ini, rencana jangka panjang dengan 100% tingkat keyakinan bahwa saya pasti akan profit. Berarti kamu punya sebuah konsep yang sangat-sangat matang, yang punya basic ilmu pengetahuan, sehingga apapun yang terjadi dengan kondisi pasar, mau pasar naik maupun pasar turun, you can still make money. Oke? Tidak tergantung dari prediksimu. Jadi prediksi bisa salah, of course bisa salah, gak ada urusan. Ya, stop lagi sampai di sini. Kalau kamu trading saham, trading forex, depend too much to your prediction, sudah dijamin masa depanmu akan suram. Silakan komplain, silakan marah, silakan tersinggung, nggak apa-apa. Ya, silakan aja. Nanti kamu akan membuktikan sendiri di belakang. Sekarang mungkin kamu trader baru. Ya, mungkin kamu sekarang baru mulai masih idealis. Wah, technical saya tembus, Pak. Sistem saya, Pak. Wah, Jos Markot top ini. Pokoknya ini nge-cross, mis. Sikat. Ya, silakan Anda mainkan sendiri. Nanti sampai Anda satu saat Anda akan lihat video ini lagi. Anda, oh iya bener ya. Saya ulangi lagi omongan saya. Kalau sekarang Anda punya trading, ya saham, option, forex, whatever lah ya, you name it lah, ya, apapun lah, komoditas, ya produk finansial. Tapi kamu depend on your prediction, tergantung dari prediksimu. Apa-apa only talk about your prediction, maka saya jamin 100% masa depanmu akan suram. Ya, kamu boleh mengatakan, Pak, tapi ada Pak orang yang scalping kaya raya. Pak, tapi ada Pak si A sukses, si B sukses. Di mana? Di medsos. Semua yang ada di medsos, semuanya sukses. Semua yang ada di medsos, semuanya itu sukses. Good? Ya, semua yang ada di medsos, semuanya sukses. Gak ada yang gagal sama sekali. Semuanya sudah indah, ya, ideal sekali. Ya, faktanya ya Anda cari sendiri. Jangan pernah melihat dari sukses dari medsos, karena medsos itu semuanya indah. Masih ingat dulu waktu ketika saya mengatakan seperti ini, saya tidak percaya itu ada orang scalping bisa sukses. Lalu kemudian ada yang komen mengatakan, Pak, contohnya Indra Ken, sukses Pak dia, bisa beli apapun. Faktanya, ya balik lagi. Jadi modalnya adalah Anda harus punya sesuatu nih, di mana Anda tuh worth it memperjuangkan selama 60 tahun ini. Karena apa? Pada at the end-nya, saya akan 100% sukses. Sampai sini dulu bisa ngikutin? Ya.
Saya lanjut ceritanya. Nah, lalu kemudian di pinggir jalan, jadi mereka sudah memutuskan, oke, apa yang mereka lakukan? Kita menggunakan dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu berarti setiap bulan kalau saya punya uang, saya akan sisihkan untuk membeli instrumen investasi yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Nah, karena Warren Buffett dan teman-temannya ini mereka sama-sama menggunakan value, ya, value investing. Jadi mereka menghitung sebuah value dari sebuah saham, estimasi tentu saja, ya. Dan ketika sahamnya tuh, ketika harga saham sekarang misalkan value-nya di sini angkanya 100, oke. Lalu kemudian tiba-tiba harga saham sekarang sedang turun ke 80, berarti ini sudah dikatakan under value. Betul? Ya, maka kemudian dia memutuskan untuk membeli saham ini di angka 80. Ingat, beli saham, tidak main margin. Oke, pegang barangnya. Pertanyaan sederhana, meskipun kamu sekarang sudah menghitung value di angka 100, harga sahammu 80, apakah lantas kemudian sahamnya langsung otomatis berbalik? Ya enggak. Ya enggak, ya sahamnya masih bisa turun lagi enggak? Bisa. Ternyata sahamnya turun lagi ke another 50 misalkan. Berarti sekarang harganya sudah 50% dari value-nya. Bisa nggak? Ya bisa. Ya, apa yang dilakukan? Kalau kamu sekarang main investor, kamu tahu apa yang kamu lihat barang ini punya value, kamu tahu punya nilai tambah, maka kamu tinggal bisa membeli dan membelinya lagi. Ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau kamu main margin. Kalau main margin, habis duitmu. Ya, jadi kita nggak bisa terlalu optimis hanya karena kamu ngitung value, kamu mengatakan, oh, under value pasti dibeli, pasti naik. Belum tentu. Banyak faktor yang bisa membuat. Ya, tapi at the long run, betul. At the long run, pelan-pelan dia akan naik lagi keluar ketika dia over value, misalkan 120, ini disebut over value, maka kita jual. Ya, kita jual, cari lagi barang yang under value. Nah, gitu aja, simple. Cara ngitung value-nya dibuka. Ya, gimana cara ngitung value-nya? Dibuka, diajarkan, ada ilmunya. Ya, semua orang bisa, yang pinter banyak. Pertanyaan sederhana, kok nggak mau melakukan ini? Kan gampang, cuma segini aja. Apa kendalanya melakukan ini? Kendalanya adalah cuma satu, dan kendala itu adalah waktu. Betul sekali. Jadi supaya bisa sukses, perhatikan, Warren Buffett di sini, supaya bisa sukses, ya, dia ini memprediksi. Ya, bukan memprediksi. Dia membuat planning 60 tahun ke depan. Membuat planning 60 tahun ke depan, bayangkan. Berarti perlu waktu, betul? Dia nggak kepengen bulan depan kaya raya, dapat jackpot, YOLO, FOMO, enggak. Tapi 60 tahun loh. Ya, karena dia perlu. Kunci sukses di dalam dunia finansial adalah waktu. Lah, inilah yang tidak bisa dipenuhi oleh orang awam. Kenapa? Karena orang awam semua itu maunya cepat-cepat. Karena itu ada istilah namanya get rich quick. Semuanya kemakan konsep retire young, retire rich. Wah, keren sekali. Sudah masih muda, udah retire kaya raya. Yes, Anda bisa lakukan itu di dunia bisnis. Beda ya. Tapi dalam dunia investasi, dunia yang finansial, kalau Anda mau cari rute yang get rich quick, contohnya Anda melakukan scalping, ya, YOLO, FOMO, all in, siap-siap masa depanmu pasti suram. Silakan, mau komplain boleh, namanya diskusi. Kan cuma pendapat saya aja, betul? Disclaimer ya, ini kan cuma pendapat saya aja. Belum tentu benar, saya juga bukan orang kaya. Jadi Anda nggak setuju ya boleh-boleh aja. Ya, itu keyakinan saya. Betul? Boleh? Ya, lanjut ya. Nah, jadi si Warren Buffett mereka bertiga ini, ya sekarang yang tersisa tuh cuman 2 orang. Bagaimana dengan si X ini? Si X ini ternyata dia di pinggir jalan melakukan satu kesalahan yang cukup besar. Yaitu dia memainkan margin di akun mereka bertiga ini. Ya, di pinggir jalan. Mungkin ketika itu umur 30 tahun. Mungkin ya, kita nggak tahu. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya mereka harus mengalami kerugian yang cukup parah. Ya, singkat cerita, kemudian X ini sahamnya dibeli oleh si Warren Buffett. Udah kamu keluar aja. Akhirnya sekarang tersisa cuma Warren Buffett dan Charles Munger. Ya, pembelajarannya adalah sulit sekali kalau kamu bekerja di dalam tim dengan motivasi yang berbeda. Motivasinya berbeda, sulit sekali. Ya, tampaknya si X ini
orangnya kepengen buru-buru. Dia selama ini lihat, selama ini kita beli 80 kita beli 50, kalau turun beli lagi, selama ini biasanya balik. Ya, mungkin dia sudah pakai ilmu cocokmologi, ya, mungkin pakai ilmu logi lah, whatever ya, you name it lah ya. Nah, lalu kemudian dia melihat, wah nih, kalau 50 gue beli di sini, kalau ini bisa bener, wah ini gue bisa berlipat-lipat. Mulai muncul, lupa long term, betul? Pola pikirnya udah mulai, saya mau get rich quick ini. Kalau begini, gua all in kan ini. Wah, ini cepat sekali nih. Langsung, maka apa yang dia lakukan ketika sahamnya 50 di sini, dia all in, pakai margin, pakai utang, all in ya. All in ya, dengan harapan supaya kalau dia naik bisa happy. Apa yang terjadi? Ternyata ya setiap kali kamu all in, yang terjadi malah sahamnya tambah turun lagi. Ya ketika turun seperti ini, habis semua. Karena margin, nggak bisa tahan barang. Ya kamu pegang barang di sini, mau kamu pegang di 80 ya, meskipun saham 30 is okay. Selama kamu belum jual ya belum rugi. Ya tapi karena margin, maka apa yang terjadi? Kerugian segini aja udah habis. That's it. Ya selesai udah. Maka apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi ya sudah, akun ini balik dari zero lagi, terpaksa karena habis ya. Mereka sekarang tinggal berdua aja, Warren Buffett dan Charles Munger. Kemudian karena sudah satu visi, mereka mulai menjalankan. Balik lagi, pembelajarannya apa? Kunci suksesnya adalah waktu. Suka nggak suka, inilah faktanya. Fakta yang tidak akan pernah diceritakan oleh siapapun karena semuanya maunya cepat-cepat. Semuanya mau get rich quick. Ya, segala satu yang berbau get rich quick, 1 bulan gua kasih lu pasti 30% return. Wah, happy. Gua punya IE yang bisa bikin 30% return setiap bulan. Rame seminarnya. Ya, tapi kalau sekarang gini, yuk saya punya sebuah ide bagaimana kita bisa menumbuhkan uang kita di atas inflasi dan menambah kekayaan untuk jangka periode 60 tahun. Gak ada yang mau ikut, betul? Gak ada yang mau ikut. Gue gila lo 60 tahun. Wah, gak ada yang mau. Kapan kayanya? Wah, nanti gini, nanti itu kita mau get rich quick. Segala satu yang get rich quick, segala satu yang nyaman, kelihatannya keren. Padahal ini semua adalah jalan yang menyesatkan. Ya, gak ada orang sukses di dunia finansial yang ditempuh dengan jalur get rich quick. Dalam jangka panjang ya, tahun 2020, 2021 banyak sekali yang profit, anak muda kaya, tajir melintir, ya, semua model-model seperti Sam yang punya FTX. Wah, hebat, bisa beli ini, bisa beli itu. Hebat sekali. Ternyata itu adalah pola-pola get rich quick. Ya, ketika pola get rich quick terjadi, maka apa terjadi? Ketika zaman sudah selesai, berakhir, kebuka semuanya, boom, crash. Palsu semuanya. Ya. Jadi faktor sukses yang sulit ditemukan, ilmu bisa dipelajarin, bisa. Ya, ilmu bisa dipelajarin. Anda boleh ikut kelas, Anda bisa ikut baca buku, ikut seminar, lihat YouTube, ilmunya bisa dipelajarin. Tapi yang tidak bisa dipelajari adalah kesabaran, passion. Bagaimana kamu bisa menahan diri untuk bisa bersabar sampai dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana kamu bisa menahan diri untuk stick to the plan sehingga kamu bisa uang kamu bisa punya kesempatan untuk bertumbuh. Karena rahasianya untuk menjadi kaya raya itu adalah kita menggunakan compound interest. Bunga berbunga. Oke. Nah, sampai di sini dulu deh teman-teman, ceritanya adalah ya beginilah kisah nyata yang saya ketahui untuk bisa sukses di dunia finansial. Ya, ada yang lagi bertanya, Pak, lalu kalau sekarang kita perlu waktu segitu banyak, lalu setiap bulan kita mau makan apa? Kerja. Setiap bulan mau makan apa? Bisnis. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Kita bekerja, berbisnis. Ini tempatnya memutar uang, bukan untuk cari uang. Ya, uang yang kamu hasilkan disisihkan untuk diputar ke dalam dunia investasi, dunia finansial. Bukan cari uang di dunia finansial. Bukan. Ya, karena itulah beda konsep. Ya, kalau konsepmu seperti itu, maka cara berpikirmu juga pasti akan benar. Ya, kalau konsep berpikir kita bahwa untuk memutar uang, Anda tidak akan tertarik untuk bermain spekulasi, bermain all in, bermain margin, ataupun bermain scalping. Tapi kalau Anda mau cari uang, mencari trading di dalam dunia stock market, dunia finansial, ya, good luck for you lah ya. Itu saja yang bisa saya sharingkan teman-teman. Semoga bisa memberikan insight. Bagaimana nih komentar dari teman-teman semuanya. Saya tunggu di kolom komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.